على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita usia yang panjang, kesehatan yang prima untuk sama-sama menghadiri majelis tadarus dan tadabur kitab suci malam hari ini. Dan pada malam hari ini nanti kita akan membaca dan membahas surat Al-Kahfi ayat 81 sampai 85. 81 sampai 85. Dan bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan hormat untuk membacakan kepada kita ayat-ayat tersebut. Itu Bapak Ibu semuanya yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, silakan buka surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, ayat 81 sampai 85. Dan kepada Ustaz kita, Ustaz Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا إنه زكاة. وأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا زكاة. إنه زكاة وأقرب رحما. إنه زكاة وأما الجدار فكان المدينة. وأما الجدار فكان يومين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد ربك
ويستخرجا كأنسهما رحمة من ربك ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه إنما مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Abi Saleh, yang telah meluangkan waktunya membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 81 sampai 85. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang beliau bacakan kepada kita sebagai amal jariah baginya dan menjadi cahaya yang mancar dalam kehidupan duniawi mereka, beliau, dan juga di dalam alam barzah, di pada mahsyar, di tiang sirat nantinya. Begitu juga Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang telah ikut membaca ayat-ayat tadi. Semoga dengan ayat-ayat itu Allah SWT menjelmakan hati kita menjadi hati yang bersih, yang suci, dan kemudian memperlihatkan, menampakkan dirinya di dalam ceruk cawan hati kita masing-masing. Kita teruskan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah surat yang ke-18. Al-Kahfi artinya gua,
turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 110 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 85. Seperti biasa kita ulangi dulu dari ayat 80. Di ayat 80 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Jadi ini sekarang adalah giliran Nabi Khidir menerangkan takwil-takwil dari semua perbuatan, tindakan yang dilakukannya selama bersama dengan Nabi Musa. Kita sudah terangkan sebelumnya, yaitu membolongi ataukah melubangi perahu di tengah lautan. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa dia melubangi perahu karena dia tahu di daratan ataukah di pelabuhan ada raja yang zalim, lalim, yang kalau melihat perahu baik dia ambil. Sementara perahu ini adalah milik nelayan yang miskin. Pendapatannya hanya melalui perahu tersebut. Kalau perahu ini diambil, ya tentu tidak ada pendapatannya lagi. Maka oleh sebab itulah oleh Nabi Khidir dilubangi, sehingga sampai nanti di pelabuhan kelihatan kalau perahu ini adalah perahu bocor. Bocor artinya perahu rusak. Maka raja tidak berniat atau tidak berminat untuk mengambilnya. Pelajarannya di situ adalah bahwa tidak boleh kita mematikan mata pencarian siapapun juga. Jadi tidak boleh kita mematikan mata pencarian sesama manusia. Karena mata pencariannya adalah merupakan keberlangsungan hidupnya. Orang mencari mata pencarian dimanapun dan kapanpun adalah harus kita muliakan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang mencari pendapatan, pencarian, itu dimuliakan Allah sampai melalui ayat ini ditolong, dibela oleh Allah melalui Nabi Khidir. Dengan demikian mencari nafkah, mencari mata pencarian itu adalah perbuatan mulia. Tidak bisa kita katakan orang yang mencari nafkah, mengambil pencarian, itu kita anggap sebagai mengurusi dunia. Tidak bisa. Buktinya ini masuk dalam ayat ini. Dan Allah membelanya dengan mengutus Nabi Khidir melubangi perahu itu untuk menyelamatkan orang tersebut. Itu pelajaran pertama, tidak boleh mematikan mata pencarian orang lain. Yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh bersikap zalim. Seperti mana tadi raja yang ada di pelabuhan atau di daratan. Karena ya seperti itu dikecam oleh Allah. Buktinya tadi Allah mengutus Nabi Khidir untuk melindungi nelayan dari raja yang lalim seperti itu. Kan berarti persepsinya kelaliman atau kezaliman itu sesuatu yang buruk. Sampai Allah turun tangan melindungi orang yang teraniaya. Jadi situ kita lihat Allah melindungi orang teraniaya dan berarti bahwa memusuhi orang yang menganiaya. Dalam hal ini adalah raja itu. Yang ketiga, bahwa tidak semua hal-hal yang kelihatannya tidak menyenangkan, tidak memuaskan, itu buruk. Kalau kita menganggap semua yang tidak menyenangkan itu buruk, berarti penilaian kita hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek, kepentingan subjektif, kepentingan hawa nafsu saja. Apa sebabnya dalam kehidupan kita ini, hampir semua aktivitas yang berkelanjutan ada perbuatan di dalamnya yang kelihatannya merusak. Telur itu kalau kita mau memakannya atau ingin menggorengnya, membuatnya menjadi mata sapi, maka kita harus merusak cangkangnya. Jadi ketika kita merusak cangkang telur untuk membuat omelet misalnya, atau mata sapi, itu bukan merusak sebetulnya, tapi bagian daripada keberlangsungan hidup. Ya. Kelihatannya telurnya kita rusak, telurnya kita pukulkan ke pinggir meja, supaya cangkangnya pecah. Setelah pecah kita belah, keluarlah isi telurnya. Nah itu bukanlah bagian dari pengrusakan. Pengrusakan itu kalau kita melihat itu saja cangkangnya doang, cangkangnya saja itu rusak.
Tapi ternyata tidak bisa kita melihat seperti itu. Artinya segala sesuatu kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas, konteks yang lebih menyeluruh, konteks yang sifatnya terintegrasi antara bagian-bagiannya. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadian itu menginginkan kita agar melihat sesuatu secara arif, secara bijaksana, secara komprehensif, holistik, integral, dan sebagainya. Tidak boleh kita melihatnya sepotong-sepotong, parsial, dan semacamnya. Jadi inilah pelajaran kita bisa ambil dari itu. Jadi ini adalah menerangkan. Kemudian yang kedua, anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, di sini dikatakan bahwa, di ayat ini dikatakan bahwa ya, orang tua anak itu, bapak ibunya adalah orang beriman. Dan anak ini berdasarkan penglihatan ilahiyah, penglihatan yang melihat ke depan, itu nanti akan menjadi rusak dan dia bisa mengganggu orang tuanya. Bahkan bisa memaksa orang tuanya, kata mendorong sih memaksa orang tuanya untuk melakukan perbuatan durhaka dan kekafiran. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu dibela oleh Allah. Cara membelanya terkadang menurut pengetahuan umum tidak enak. Kenapa? Anaknya meninggal dunia. Jadi anak yang meninggal dunia terkadang kan kita memukul kita, ada yang sakit, ada yang stres. Tetapi apapun yang terjadi harusnya kita terima dengan lapang dada dan ridho. Apa sebabnya? Orang meninggal dunia itu adalah bagian daripada perjalanan hidup manusia. Dari Allah kembali lagi kepada Allah, itu kematian salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihilangkan. Menjadi dokter, menjadi tentara bisa tidak terjadi. Tapi mati tidak bisa tidak terjadi, harus terjadi. Menjadi tua bisa tidak terjadi, bisa kita masih muda sudah meninggal. Ya, artinya bahwa ada beberapa pilihan-pilihan hidup yang bisa terhindar, yang bisa kita hindarkan diri daripadanya. Tapi kematian tidak bisa dihindarkan daripadanya. Dan karenanya kematian bukanlah pilih. Kematian itu adalah ketetapan Allah SWT. Dan setiap kematian itu selalu menyimpan cerita yang indah ataukah hikmah. Dan inilah yang diajarkan di sini. Jadi pertama, orang mukmin itu dibela oleh Allah. Yang kedua adalah ada kejadian-kejadian tidak menyenangkan, tidak selamanya membuat kita tertekan. Kita harus bersikap redho dengannya, karena Allah berkali-kali menyebut dalam Al-Quran, yang bisa diterima oleh Allah di sisinya adalah orang yang redho kepada Allah dan Allah redho kepadanya. Bahasa Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redho kepada mereka karena mereka juga redho kepada Allah. Sekarang ayat 81. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma. Nah, ini dia. Jadi tadi anak itu adalah anak dua orang mukmin, bapak ibunya mukmin, mukmin dan mukminat ya. Mukmin bapaknya, mukminat ibunya. Allah mengatakan di sini fa'aradna, kami ingin ya. Kenapa kami di sini? Karena kan yang berbicara adalah Nabi Khidir, tetapi sebetulnya mewakili Allah. Jadi perbuatan Nabi Khidir sama dengan perbuatan Allah. Jadi di sana ada dua yang memiliki makna yang sama, yaitu perbuatan mematikan anak itu, membunuh anak itu. Jadi sebetulnya itu adalah perbuatan Allah yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Perbuatan Allah dilakukan Nabi Khidir. Makanya kita katakan bahwa Nabi Khidir itu adalah dalam cerita ini sebetulnya tidak nampak, karena kalau dia nampak dan membunuh anak tentu dia akan dikejar-kejar oleh masyarakat yang ada pada saat itu. Ya. Jadi fa'aradna, kami menghendaki untuk yubdilahuma, mengganti keduanya. Mengganti keduanya, tepat Tuhannya ingin, jadi sini pelakunya nih. Jadi Tuhan keduanya yaitu bapak ibunya ingin menggantikan keduanya dengan anak yang khairan minhu, yang lebih baik daripadanya, zakatan dan lebih suci. Jadi khairan, zakatan di sini. Jadi ada khairan, ada zakatan, yaitu
yang lebih baik dan lebih suci minhu daripada anak kita yang mati. Wa aqraba ruhma, dan nanti lebih dekat, lebih akrab dengan kasih sayangnya dengan orang tuanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita ditimpa sesuatu, ini hanya contoh anak. Bisa saja contoh yang lainnya adalah kendaraan, rumah, bisa juga uang, bisa juga pekerjaan, pokoknya apa saja. Apa saja yang bukan keinginan kita, tiba-tiba meninggalkan kita atau berpisah dengan kita, ya kita harus redha dengan kejadian itu. Yang tidak boleh kita sengaja melakukan. Kita tidak boleh sengaja membunuh orang, apalagi anak sendiri, dilarang dalam Al-Quran. Kita tidak boleh sengaja keluar dari pekerjaan, selama pekerjaan itu memang baik. Apa sebabnya? Kecuali kalau misalnya kita punya tawaran lain, itu lain soal. Tapi keluar dari pekerjaan lalu menganggur, tidak memberi nafkah kepada keluarganya, itu tidak boleh. Nah, jadi kesimpulannya, tapi kalau semua itu terjadi bukan karena kemauan kita, ya kita harus terima dengan redha. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, inilah menerangkan kenapa itu di Iran, terutama pemimpin tertingginya, Ayatullah Ali Khamenei, itu tenang-tenang saja. Coba lihat, waktu perang 12 hari di bulan Juni, dia selalu tenang, tidak pernah emosional kelihatannya, tidak pernah tegang, tidak pernah, biasa. Sekarang dikepung, kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan mengikuti perkembangan di Timur Tengah sekarang, itu adalah alat-alat perangnya Amerika sudah mengepung Iran. Bahkan pesawat, kapal induk paling besar dan paling canggihnya Amerika sudah ada di sana, yaitu Abraham Lincoln. Itu adalah kapal induk yang bertenaga nuklir. Jadi tidak perlu diisi dengan minyak, bahan bakar minyak. Ya, pakai nuklir, pakai teknologi nuklir. Ya, dan bisa mengangkut begitu banyak kapal perang, pesawat tempur yang siap setiap saat untuk menyerang Iran. Belum lagi dengan pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di sekitar Iran, di Irak ada, di Qatar ada, di mana lagi, di Bahrain ada, di Saudi, ingat, di Arab Saudi juga ada. Ya. Kemudian di Yordania ada semua di sana. Di Dubai atau UAE ada, semuanya ada di situ. Ya, mengepung Iran. Ya, dan tidak tanggung-tanggung misalnya yang ada di Dubai misalnya atau di UAE itu sampai 20.000 tentara di sana. Ya. Dengan alat-alat perang yang lengkap menyerang Iran. Tapi apakah Iran bergeming? Apakah Iran ketakutan? Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak ada tanda takut. Dan semua pemimpin Iran sudah mengatakan kami siap. Kapan saja Amerika menyerang kami siap. Bahkan pernyataan terakhir daripada pemimpin parlemen Iran, yaitu Kalibaf, mengatakan bahwasanya, Bakir Kalibaf mengatakan bahwa Amerika bisa saja memulai perang kapan saja, tapi dia akan kesulitan untuk menyudahinya, untuk menyelesaikannya. Nah, jadi jemaah sekalian tidak ada rasa takut. Ya. Begitu juga dengan rakyat Iran. Dengan demikian, kenapa terjadi seperti ini? Karena pemahaman seperti ini. Bukan dia mau, bukan dia yang berbuat apa-apa kok. Iran tidak salah. Iran tidak melakukan apa-apa. Kalau Iran mengganggu Amerika, ya dia salah. Tapi dia nggak pernah. Iran tidak pernah mengarahkan senjatanya ke Amerika. Iran tidak pernah mengejek Donald Trump. Tidak pernah sama sekali. Tetapi tiba-tiba akan diserang, maka kemudian dia harus siap setiap saat. Kenapa? Karena seperti ini. Dan kita akan lihat ke depan juga bahwa apa yang diceritakan dalam ayat ini akan terjadi. Allah selalu melindungi orang beriman dan orang yang teraniaya. Seperti kasus pertama, yaitu orang miskin yang akan dianiaya oleh raja yang menjadi kepala pelabuhan, pemilik pelabuhan. Begitu juga kita lihat di sini, orang mukmin yang dibela oleh Allah dengan mengganti anaknya dengan anak yang lebih baik, lebih suci, dan lebih dekat hubungan kasih sayangnya dengan orang tuanya. Jadi ini ayatnya mengajarkan kita untuk lebih tenang dengan kehidupan kita. Jangan kita melibatkan hawa nafsu kita, emosi kita. Kalau kita melibatkan hawa nafsu kita, emosi kita, syahwat kekuasaan kita, maka kita akan selalu ketakutan. Ya. Karena penyebab ketakutan terbesar manusia itu adalah
ketidakbersediaan berpisah dengan yang dicintainya selain Allah. Ya. Ingat, takut berpisah dengan yang dicintainya selain Allah. Karena kalau kita Allah tidak mungkin berpisah dengan kita. Yang dicintai selain Allah ya istri, suami, anak, orang tua, harta benda, pekerjaan dan sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat ini. Jadi faradna an yubdilahuma rabbuhuma. Jadi ingat, perhatikan yang sekalian, ini adalah rabbuhuma. Ya. Ingat, ini adalah Tuhan, bukan Nabi Khidr. Ya. Jadi Nabi Khidr di sini hanyalah pelaksana tugas. Nabi Khidr di sini hanyalah eksekutor. Ya, ini adalah keinginan Tuhan, rabbuhuma. Ya. Dan nanti di ayat 82 diterangkan kembali oleh Nabi Khidr, ini bukan perbuatan saya, ini perbuatan Allah melalui saya. Jadi faradna an yubdilahuma rabbuhuma. Jadi pelakunya di sini adalah Tuhannya. Jadi artinya apa? Yang mematikan anak itu bukan Nabi Khidr tapi Tuhan ini. Jadi kita harus pahami rabbuhuma, ya. Tuhan keduanya. Ingin mengganti dengan yang lebih baik, lebih suci dan lebih baik hubungan kasih sayangnya dengan orang tua. Coba kita lihat ayat-ayat yang mirip dengan ataukah yang bisa menerangkan ini dengan lebih jauh, ya. Ini kita lihat misalnya dalam surat Maryam. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Yang Yahya kita tahu ini adalah putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya ini lahir sudah setelah Nabi Zakaria, ayahnya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Nah, sekarang setelah Nabi Yahya lahir, lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Yahya, ya Yahya, wahai Yahya, maksud Nabi Yahya, khudhil kitaba biquwatin. Peganglah, ambillah, pelajarilah Alkitab dengan sekuat-kuatnya. Apakah ini hanya untuk Nabi Yahya? Ini ayat adalah Al-Quran dan karenanya menjadi bagian daripada Al-Quran. Berarti kata-kata huz di sini bukan hanya berlaku Nabi Yahya saja, tapi baik buat kita semuanya. Cuma Allah mengajari kita melalui Nabi Yahya. Jadi peganglah kitab suci dengan sekuat-kuatnya. Inilah dia jemaah sekalian. Huzil kitab babi kuwatin. Kita boleh mempelajari buku apa saja, karya siapa saja, tetapi tidak boleh menyebabkan kita kehabisan waktu, kehilangan waktu untuk mempelajari kitab suci. Karena kitab suci itulah dan merupakan mujizat terbesar sepanjang zaman. Kitab suci itulah yang mengandung kata-kata, firman-firman, dan pelajaran-pelajaran yang langsung dari Allah. Sedangkan buku-buku apapun juga, ya tetap dia manusia yang nulis. Kalau di sini, kitab suci adalah dari Allah. Makanya Allah pun berfirman kepada Nabi Yahya, ya Yahya, wahai Nabi Yahya, khuzil kitab, peganglah, ambillah kitab suci itu biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Yahya setelah apa? Menjadikan kitab suci sebagai pegangan utama. Jadi kan ini dan, berarti setelah ini kan. Nah, jadi Allah meminta Nabi Yahya itu memegang kitab suci dan setelah itu kemudian diberikan kepadanya hukmah. Seperti dalam ayat lain dikatakan wa alla apa waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayat wa zakim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Di sini juga wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami berikan kepadanya hikmah sabiyya ketika masih anak-anak. Ayat ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya anak-anak bisa jadi nabi. Berdasarkan ayat ini Nabi Yahya. Wahananan, nah itu tadi. Jadi diberikan kepada apa Nabi Yahya ini diberikan juga kepadanya hananan, kasih sayang. Jadi Nabi Yahya itu adalah memiliki kasih sayang sangat dalam, hanana, ya. Miladuna, dari sisi kami, wa zakatan, dan sucinya. Perhatikan jemaah sekalian, kata zakatan di sini sama tadi dengan ayat yang kita baca di surat Al-Kahfi. Tadi lihat lagi di sini. Sama dengan ayat di sini. Ini mana nih? Kok hilang ya? Hilang nih mas.
Wah, ini kok tiba-tiba hilang ini jemaah sekalian ya. Ini apa namanya? Materi kita tiba-tiba menghilang dari layarnya ya. Sudah balik lagi ya. Mana tadi ini? Tadi belum muncul yang tadi ya. Surat Al-Kahfinya kok hilang. Kita keluar lagi. Wah, ini. Nah, jadi cuma sekitar kok tiba-tiba menghilang ya. Jadi kita terus dulu, kita lihat dulu di sini ya. Nah, jadi tadi wahananan min ladunna wa zakatan. Nah, jadi kita katakan tadi bahwa kata zakat tadi kita temukan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi kita di sini aja. Kita di pakai yang ini. Yang ini. Surat Al-Kahfi surat 18. 81 ya. Nah, jadi kita lihat sini kata zakatan di sini fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Jadi Tuhan keduanya ingin menggantikan keduanya itu bapak ibunya dengan anak yang lebih baik dan lebih suci zakatan. Kata zakat di sini sama dengan Nabi Yahya di sini Nabi Zakaria ini. Wahananan Nabi Yahya itu adalah hananan min ladunna dari sisi kami, artinya hananan ini belas kasihan dari Allah. Wa zakatan ini sama dan kesucian sama. Wa kana taqiyya dan Nabi Yahya itu adalah bertakwa. Jadi Nabi Yahya tadi itu adalah berpegang teguh kepada kitab suci dan karenanya dia memiliki hikmah, Allah berikan hikmah kepadanya, juga diberikan kepadanya namanya hanana, belas kasihan. Jadi kata-kata atainahu di sini satu hukmah, kemudian kedua hanana, kemudian apalagi yaitu zakata, yaitu kesucian, dan yang terakhir taqiyya. Jadi kata zakat di sini adalah sama dengan yang kita temukan di dalam surat ini, surat Al-Kahfi ini, kata zakatan. Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Kemudian surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini panjang tentang waris ini ya. Kita akan loncat ke sini ya, bawah sini. Jadi saya sampaikan ini intisari daripada ayat ini tentang waris ya, warisan, pembagian warisan. Nah, kemudian di sini di ujungnya dikatakan ya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Jadi dalam pembagian zakat itu tidak boleh ada penganaktirian. Tidak boleh anak kandung dianaktirikan, maksudnya tidak boleh kita menganggap puasa ini hanya dapat sekian karena dia orangnya kurang bagus, ini dapat sekian bagus. Tidak boleh. Harus dibagi berdasarkan hukum waris ini. Nah, apa sebabnya Allah katakan la tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum, siapa di antara anak-anak kalian itu akrabu lakum nafa, yang paling dekat maksudnya dengan apa? Kasih sayangnya tadi. Akrabu lakum nafa, dan memberi manfaat. Jadi artinya secara pribadi kita tidak tahu, tetapi Allah yang mengetahuinya, sehingga kemudian tadi anak yang saat itu meninggal lalu diganti dengan yang baru ini. Kenapa? Karena akrabar rahmah, karena lebih dekat kasih sayang. Artinya yang tahu siapa? Allah. Karena orang tuanya tidak tahu juga. Orang tuanya menganggap anak yang meninggal itu ya baik juga. Tapi dari sisi Allah, karena pengetahuan Allah itu adalah melampaui waktu, dia sudah melihat apa yang terjadi nantinya. Sehingga kemudian diganti dengan yang lebih baik, yang lebih suci, dan lebih dekat kasih sayangnya.
Wa ammal jidaru, ini adalah yang ketiga ya. Kan 3 case ya, 3 kasus. Kasus pertama adalah membocorkan perahu. Yang kedua membunuh anak kecil. Yang ketiga ini adalah memperbaiki dinding yang mau jatuh, mau roboh. Wa ammal jidar, adapun dinding itu, dinding yang diperbaiki di kampung yang pelit, yang tidak memberikan makanan kepada keduanya. Wa ammal jidaru, maka adapun jidar, dinding, fakana li gulamaini, maka dinding itu adalah milik rumahnya, li gulamaini, 2 anak kecil yatimaini. 2 gulam, 2 anak kecil tetapi yatimain ini. 2 anak kecil yatim, anak yatim kecil kita artikan begitu. Li gulamaini yatimaini. Jadi dua-duanya, 2 anak ini adalah anak yatim, bersaudara maksudnya. Fil Madinah, tapi anak itu tidak ada di tempat itu tadi, dia tinggal di kota. Jadi rumah itu dikosong. Ya. Rumah itu kosong, anak yatim ini di kota. Ya, kita berpikir mungkin diambil oleh keluarganya, karena yatim itu adalah tidak punya orang tua, maka diasuh oleh keluarganya tinggal di kota. Wa kana tahtahu, dan di bawah rumah tadi, kata di bawah rumah itu artinya di dalam tanahnya. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, dulu tidak ada yang namanya safety box, tidak ada namanya bank untuk menyimpan safety box. Jadi kalau dulu-dulu itu, kalau ada orang yang ingin menyimpan barang berharga, biasanya ditanam di dalam tanah. Ditanam di dalam tanah, baru kemudian ditutup, nanti dikasih tanda bahwa tempat itu 5 langkah dari pohon bambu, kira-kira gitulah. Ataukah 10 langkah dari pohon mangga. Nah, biasa dikasih begitu tuh. Dikasih tanda, atau itu di dalam rumah, di bawah lantai ubin nomor sekian. Nah, begitu. Jadi dulu-dulu begitu. Kalau misalnya menyimpan emas, perak, dan sebagainya, maka disimpan di bawah rumah. Ya. Wakana tatau di dalam rumah itu kanzun, tersimpan harta kekayaan, harta waris, lahuma keduanya. Jadi orang tuanya menyimpan di dalam rumahnya, di bawah, ditanam di tanah, ditanam di bawah rumah itu. Wakana tatau kanzul lahuma, wakana abuhuma solehan, dan adalah bapak orang tua keduanya itu adalah soleh. Jadi kata-kata abuhuma berartikan ayah keduanya ini ya bisa berarti bapaknya, bisa berarti orang tuanya dalam pengertian ibunya ya. Jadi ayah atau bapak orang tua kedua itu solehan, soleh ya. Seorang soleh. Nah, ini kan sudah 2 nih. Yang pertama tadi orang mukmin sama saja. Ini adalah soleh lagi sama mukmin juga. Ya. Maka tadi yang pertama digantikan dan yang baik. Kalau di sini adalah orang saleh meninggal, anak yatimnya dipelihara oleh Allah. Ingat, orang soleh, anak yatimnya dipelihara oleh Allah. Sampai dikatakan orang tuanya menyimpan perbendaharaan hartanya di bawah rumah kedua, di bawah rumahnya. Wakan abuhuma saleh, karena orang tuanya itu saleh, farada rabbuka, ini tulisannya lagi, rabbuka lagi, Tuhanmu. Farada rabbuka, maka Tuhanmu ingin. Ya. Maka Tuhanmu berkehendak, farada rabbuka, Tuhanmu ingin. Ya. Ayya beluga, jadi Tuhanmu ingin. Ya, untuk apa ayya beluga? Agar harta bendanya itu dinikmati atau didapatkan, diambil ketika balik keduanya. Jadi balik dewasa dan balik. Ya beluga asyuddahuma. Supaya anak ini nanti ketika mencapai usia dewasanya tetap bisa mengambil harta benda ini. Loh, kenapa masalahnya? Kalau misalnya rumah itu tidak diperbaiki, dia roboh, maka nanti banyak orang mencari harta-harta. Biasanya di masa dulu-dulu itu orang mencari harta-harta kekayaan di bawah rumah-rumah tua. Jadi kalau ada rumah-rumah tua yang sudah roboh, biasanya mereka mencari di bawahnya. Karena memang dulu-dulu itu orang menyimpan harta kekayaan di bawahnya kalau sudah rumahnya sudah tua. Tapi kalau rumahnya masih bagus, dia berpikir ini masih ditempati. Nah, jadi Tuhan, lagi-lagi perbuatan Tuhan, bukan Nabi Khidir. Tuhan menginginkan ketika keduanya itu mencapai usia dia dewasa, wayastakhrija, keduanya bisa mengeluarkan atau menggali kanzahuma, simpanan keduanya, harta kekayaan keduanya.
rahmatan min rabbika, sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi perbuatan Nabi Khidir memperbaiki dinding itu adalah perbuatan Allah. Jadi rahmatan min rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nah, jemaah sekalian, untuk memahami semua cerita ini, kata kuncinya ada di ayat 80 ini, karena terakhir. 83 nanti di sini sudah bicara tentang Zulkarnain ini. Zulkarnain. Ini sudah tema baru, sudah subjek baru. Ini adalah sudah judul baru tentang Zulkarnain. Jadi cerita tentang Nabi Musa Nabi Khidir terakhir di sini. Dan untuk memahami supaya kita jangan salah paham, nih di ayat 82 ini terutama di sini nih. Inilah rahasia daripada cerita ini. Sehingga kita tidak menuduh Nabi Khidir. Nah, kata-katanya Nabi Khidir apa? Wa ma fa'altu an amri. Aku, ini akunya di sini. Tidak aku ya, kalau bahasa Arab kan kita di sini. Saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu an amri, dari pilihanku sendiri, sebagai urusanku, bukan an amri. Bukan. Jadi siapa ya? Tuhan. Itu bukan keinginan saya, bukan amr saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan itu bukan karena keinginan saya, bukan karena amr saya. Itu adalah ini tadi rabbika. Kemudian di atas juga tadi di sini adalah ini mana tadi? Ini rabbuka juga di sini tadi. Ini rabbuka juga. Di sini juga rabbika nih. Sudah muncul di sini. Ya. Di atas juga tadi di sini rabbuhuma, ini Tuhan kan? Ya. Jadi perbuatan Nabi Khidir adalah perbuatan Tuhan di sini, rabbuhuma. Kemudian di sini muncul lagi rabbuka. Kemudian di sini muncul lagi rabbika. Di sini muncul lagi 82 tadi ini wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan itu karena maunya saya, karena keinginan saya. Semuanya itu adalah dari Allah. Sebelum kita lanjut ke sini, kita lihat dulu di sini. Adalah surat Ad-Duha misalnya, anak yatim di sini kita lihat. Ya. Jadi kalau anak yatim itu nanti akan dicubur, Allah mengatakan begini. Alam yajidka yatiman fawa. Bukankah dia Allah menemukan engkau Muhammad yatiman. Fawa, maka dia melindungi kamu. Coba, yatim itu dilindungi Allah. Nah, kesalahannya kita sekarang, banyak orang menjadikan anak yatim itu sebagai objek, bukan subjek, objek yang diperdagangkan, tanda petik, keyatimannya. Bikin rumah yatim baru diperdagangkan. Di Jakarta, di Indonesia sekarang banyak seperti itu. Bikin rumah yatim di mana-mana supaya dapat sumbangan banyak. Jadi keyatiman itu diperdagangkan. Bahkan di beberapa tempat anak yatim disuruh jalan. Pemimpin panti asuhan yatimnya itu di atas mobil. Anak yatim jalan minta sumbangan di mana-mana. Padahal kalau anak yatim dipelihara dengan baik sebaik-baiknya, maka Allah akan melindunginya melalui kita. Dan artinya apa? Perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini adalah. Jadi kalau kita yatim, fa'awa. Nah, kita sudah terangkan dulu bahwa yatim di sini tidak selamanya yatim dalam pengertian biologis, tidak punya bapak ibu. Yatim di sini apa? Jiwa kita. Kalau kita merasa yatim, tidak punya apa-apa, ingat, yatim itu fakir, tidak punya apa-apa, maka Allah akan melindungi. Surat Anbiya kita lihat di sini. Surat 21 ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna. Dan dari keturunan nabi-nabi itu kami jadikan a'immah, imam-imam. A'immah itu bentuknya daripada imam. A'immatan, apa tugasnya? Yahduna, membimbing manusia. Yahdu itu dari kata hadayahdi, yahduna, membimbing manusia. Bi amrina, atas perintah kami. Jadi ingat, kelihatannya nabi, tetapi itu Tuhan sebetulnya di baliknya. Ya, makanya imam-imam ini, pemimpin-pemimpin suci ini, kelihatannya manusia seperti kita. Tapi perbuatan-perbuatannya itu adalah dari kami. Ingat. A'immatan yahduna bi amrina. Ya, jadi urusan kami itu. Apa sebabnya? Karena yang bersangkutan itu, imam-imam ini sudah sampai pada tingkat tidak punya ego sama sekali. Yang ada hanya Allah pada jiwanya. Kalau kita ini kan masih lebih besar ego kita daripada ruang kesucian untuk Allah. Kita ini, jiwa kita masih diisi dengan ego, lebih besar ruang ego kita daripada ruang
kesucian untuk menampung kebesaran Allah. Nah, jadi kalau mereka tidak ada lagi egonya, maka hanya Allah yang tersimpan di sana, maka Allah kemudian membimbing mereka bi amrin atas urusan kami. Bukan itu, wow, hayna, bahkan kami wahyukan ilahi kepada mereka, para imam-imam ini, fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan baik, wa iqamas shalah, wa ita'az zakat, salat, zakat, wa kanu lana abidin, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar hamba yang benar kepada kami. Abad. Nah, jadi inilah dia. Jadi kita lihat yang sekalian berbahagia, berarti bahwa Nabi Khidir itu benar-benar adalah, kalau itu bukan Nabi, dia imam. Ingat, kalau bukan Nabi, imam kan. Dalam Al-Quran, Nabi Khidir tidak pernah dikatakan Nabi. Bahkan namanya tidak ada, ingat. Khidir itu tidak ada dalam Al-Quran. Nama Nabi Khidir maksudnya. Kalau nama Nabi Musa kan ada. Nabi Nuh ada, Nabi Hud ada. Nabi Khidir tidak ada. Nabi Khidir kita temukan di dalam hadis, tapi dalam Al-Quran tidak ada. Jadi bisa dia Nabi, bisa juga cuma imam tadinya. Tapi intinya adalah perbuatan Nabi Khidir itu adalah perbuatan Allah seperti dalam pengakuannya ini. Wa ma fa'altuhu an amri, yaknya untuk aku, Nabi Khidir. Saya tidak berbuat itu karena kepentinganku, karena urusanku. Saya melakukan itu semuanya karena Tuhan. Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Ya. Dzalika itulah ta'wil. Ya. Itulah ta'wil. Ta'wil kita artikan kembali kepada awal. Makna yang seperti awalnya. Jadi zalika, jadi ketika perahu itu dibocorkan atau bocor, ya Tuhan punya maunya Tuhan adalah menyelamatkan perahu itu. Bagi kita buruk karena perahu bocor, buruk. Ya, perbuatan Nabi Khidir itu buruk karena membocori perahu. Kan kalau bocor perahu tanpa Nabi Khidir kan tetap kita sebut perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah melalui hukum alam misalnya. Seperti sekarang banyak banjir di mana-mana. Itu adalah perbuatan, maksudnya hujannya itu perbuatan Allah. Tetapi kemudian timbul banjir, itu caranya Tuhan mengingatkan kita untuk belajar. Jadi zalika ta'wilu malam tastati alaihi sabra. Itulah ta'wil perbuatan-perbuatan yang engkau, wahai Nabi Musa, lam tastati, tidak sanggup alaihi, atas perbuatan-perbuatan itu, sabar. Kamu tidak sanggup sabar. Jadi artinya apa, jemaah sekalian, dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kita diperlakukan buruk, kita boleh membalas. Tetapi Al-Quran mengatakan apa? Wa in tasbiru wa tattaqu. Dan kalau kamu bersabar dan bertakwa, itu lebih baik bagi kalian. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, itu lebih baik bagi kalian. Jadi artinya apa? Ayat ini mengajarkan kita untuk bersabar. Bahwa perbuatan Nabi Musa itu tidak salah. Ingat, tidak salah juga perbuatan Nabi Musa. Kesalahannya Nabi Musa karena melanggar, ingat. Karena melanggar perjanjian awal, yaitu jangan dulu bertanya, nanti saya menjelaskan, kata Nabi Khidir, kan begitu. Jadi artinya kita bertanya kenapa membocori perahu, tentu boleh saja, selama tidak ada perjanjian. Artinya itu sah-sah saja, ya, secara lahiriah. Tetapi kalau secara batinnya tidak. Kenapa? Karena kebatinan itu adalah orientasinya sabar. Jadi dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Jadi itulah sabar. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita masuk ke cerita baru, Zulkarnain. Ayat 83 ini. Jadi sekarang kita masuk pada cerita yang keempat dalam surat Al-Kahfi. Jemaah sekalian, yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang mau dibunuh, lalu kemudian berlindung ke dalam gua. Yang kedua, dua orang bersahabat. Satunya beriman, soleh, satunya lagi kaya raya tapi tidak beriman. Kaya raya ini kemudian nanti hancur kebunnya. Nah, itu sudah lewati. Yang bahkan tidak mengucapkan kata insya Allah. Yang ketiga, cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa ini. Kita selesai di ada 82. Kemudian sekarang kita masuk pada cerita yang keempat, yaitu Zulkarnain. Ya, Zulkarnain. Aslinya Zulkarnain. Kenapa sih? Karena ada an-nya di sini.
Karena ini zi bisa jadi zu, bisa jadi za. Ini zi, zu, za. Tergantung posisinya dalam kalimat. Jadi kalau di awal dia menjadi Zulkarnain. Jadi kalau kita menyebutnya ya Zulkarnain, bukan Dzulkarnain. Diulangi, kalau kita menyebutnya Zulkarnain, walaupun tulisannya sini Zilkarnain. Kenapa? Karena zi-nya di sini gara-gara ini Andil Karnain. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, kaknya Muhammad. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, Anzil Karnain, tentang Zulkarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Qul, katakanlah, jawablah, Sa'atlu alaikum minhu zikra. Jawablah Muhammad, Sa'atlu, saya akan menceritakan, Sa'atlu membacakan, menelaahkan, alaikum kepada kalian semuanya, minhu tentang Zulkarnain, zikra ceritanya. Tentang cerita Zulkarnain. Kata zikra itu artinya apa? Pelajaran juga. Jadi kata zikra itu pelajaran tentang Zulkarnain. Jadi mereka bertanya kemudian tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikr. Nah, pertanyaan nih, Zulkarnain ini pernah ada atau akan ada? Nah, ini masalahnya, jelaskan. Pernah ada atau ada? Kalau mereka bertanya kan harusnya pernah ada. Oh, pernah ada siapa? Nah, itulah dia. Menimbulkan banyak perdebatan. Anggaplah kita katakan pernah ada, tapi semua yang pernah ada dalam Al-Quran diceritakan kembali karena akan ada yang seperti itu. Karena akan ada seperti itu. Jadi semua cerita dalam Al-Quran menjadi hidup karena dia akan selalu ada. Misalnya tentang Fir'aun. Selalu akan ada Fir'aun. Apa yang terjadi sekarang dengan Presiden Amerika ya, bukan hanya kita menyebutnya Fir'aun, tapi orang Amerika sendiri. Ya. Seperti yang kita terangkan 2 hari yang lalu, malam yang lalu, seorang guru besar seperti Profesor Jeffrey Sachs misalnya mengatakan bahwa Donald Trump itu adalah pemimpin gangsterisme, ya. Gangsterisme. Pemimpin geng, kamu gitu. Itu kan kayak Fir'aun juga. Dan banyak lagi yang lain. Mohon maaf, bahkan menggunakan kata kasar salah seorang anggota parlemen Denmark di Uni Eropa. Jadi Uni Eropa punya parlemen, ada wakilnya dari Denmark. Ya, bahkan menggunakan kata kasar sampai ditegur oleh pimpinan sidang karena saking marahnya kepada Donald Trump. Ya. Kata kasar itu saya tidak ulangi di tempat ini karena kasar sekali, nggak enak. Nanti buka aja apa ceramahnya si anggota parlemen itu baru kira-kira berapa yang lalu di parlemen Uni Eropa. Ya. Nah, itu menggunakan kata kasar saking marahnya orang kepada Donald Trump. Jadi artinya apa? Selalu akan ada seperti itu. Nah, begitulah juga cerita tentang Nabi Isa akan ada seperti itu, yaitu Imam Mahdi misalnya. Jadi selalu akan ada. Nah, ketika berbicara tentang Zulkarnain, katakanlah sudah pernah ada, tanpa kita memperdebatkan siapa itu dan di mana, tetapi akan ada seperti ini, sehingga kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Yas'alunaka an Dzulkarnain. Qul, katakanlah Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Saya akan menceritakan kepada kalian ceritanya. Karena ini dalam Al-Quran harusnya Nabi paling tahu. Kenapa? Karena ini Al-Quran. Ulangi lagi, karena ini ada dalam Al-Quran, pasti Nabi saya paling tahu. Sayangnya kalau kita buka hadis, sangatnya 2 kali, sangat sedikit cerita tentang Zulkarnain. Bahkan saya menemukan cuma 1 hadis, itu pun didoifkan. Nanti kita angkat hadisnya. Jadi, wa yas'alunaka an Dzulkarnain. Mereka bertanya kepada tentang Zulkarnain. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, Zulkarnain itu kalau diterjemahkan, ini ada arti bahasanya nih. Zu itu dalam bahasa Arab artinya memiliki. Zumalin, memiliki harta atau berharta. Jadi memiliki harta dalam bahasa kita ya sesuai dengan bahasa Melayu itu kan berharta. Memiliki harta artinya berharta. Memiliki ilmu namanya berilmu. Zu ilmin, zumalin. Karn, apa itu karn? Ya, karn itu artinya tanduk. Karnun itu tanduk. Memiliki 2 tanduk. Karena 2 nih, bentuk musanna namanya, bentuk 2. Jadi memiliki 2 tanduk. Ya. 2 tanduk. Tanduk apa maksudnya? Tanduk benar? Apakah bertanduk? Bukan. Kekuasaan. Ingat, kalau hewan itu tanduknya adalah kekuasaannya. Kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Jadi timur dan barat. Nanti ada di ceritanya. Jadi kekuasaannya itu timur dan barat. Tanduknya 2, timur dan barat. An Dzulkarnain. Nah, jadi jemaah sekalian siapa yang kita lihat? Dan
Mungkin ada yang mengatakan bahwa dia adalah Alexander the Great, tetapi Alexander the Great orangnya jahat. Ya. Dan ini yang dibicarakan nanti sini orang manusia suci. Kalau kita baca ke bawah nanti ini pemimpin suci, pemimpin baik. Ya. Sampai masuk dalam Al-Quran dan Nabi disuruh menceritakannya, ini kan bukan sembarangan. Jadi Zulkarnain. Qul katakanlah sa'atlu alaikum minhu dzikra. Sekarang kita lihat dulu ayat di sini nih. Kita lihat surat Al-Jum'ah. Surat Al-Jum'ah. Allah berfirman seperti ini. Walladzi ba'atsa fil ummin, dialah Allah yang mengutus di tengah penduduk Mekah rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, ia membacakan, menceritakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini diterangkan juga Ustaz Nur kemarin di hari Senin. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepadanya Al-Quran, kitab suci. Wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu, dan adalah mereka itu mengkabel sebelum, maksudnya sebelum Nabi datang, Rasul datang, mengajarkan empat unsur ini, lafi dhalalim mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, pertanyaannya siapa yang malah meneruskan sekarang ini? 4 unsur ini. Pertama tadi adalah yatlu alaihim ayatihi, mengajarkan bahwa semuanya adalah ayat Allah. Kemudian wa yuzakkihim, mengajari mereka kesucian hati. Kemudian mengajarkan mereka tentang Al-Quran dan hikmah. Siapa ya yang meneruskan ini? Karena dikatakan kalau ini tidak diteruskan, lafi dhalalim mubin, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, baru dikatakan di sini, wa akharina, dan akan ada kaum yang lain, minhum, ada kaum dari kalangan mereka. Apa dari kalangan mereka di sini? Yaitu dari kalangan orang Islam juga, orang beriman juga. Dari kalangan pengikut Rasul itu juga, ingat, kan tadi Rasul. Jadi dari kalangan mereka, tetapi lamma yalhaqu bihim, tapi tidak berjumpa dengan generasi mereka, generasi Rasul. Akan ada kaum yang lain. Tepatnya dikatakan begitu. Wa huwal azizul hakim, dia adalah Maha Perkasa dan Penyayang. Ketika ayat ini turun, maka kita semua pernah bahas dulu hadisnya. Kebetulan di samping Nabi, karena ada yang bertanya, siapakah akhirin ini, kaum yang lain ini ya Rasulullah, yang akan meneruskan ini? Kebetulan ketika pertanyaan itu diajukan, di samping Nabi ada Salman Al-Farisi. Lalu Nabi mengenaikan tangannya di atas pundak Salman, lalu berkata, min qaumi Salman, dari kaumnya Salman. Di situ panjang saya dikatakan, laukana, seandainya iman itu berada di bintang suraya, maka kemudian kaumnya Salman pasti akan pergi mendapatkannya, menggapainya. Kaumnya Salman. Ya, dan saya kira sekarang kita menyaksikan bagaimana kaumnya Salman mendemonstrasikan kehebatannya, keberaniannya, teknologinya, dan kekuatannya menghadapi desakan Amerika Serikat. Kita akan tunggu apakah benar Delta Force-nya Amerika yang dibanggakan karena menculik Maduro bisa melakukan hal yang sama kepada Iran. Ingat, ketika Delta Force itu terdiri pada pasukan khas dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat menculik Maduro dari istananya, dari tempat tinggalnya. Banyak orang mengglorifikasi ini bahwa hebatnya Delta Force. Kita akan lihat apakah Delta Force bisa melakukan ini kepada Iran. Karena sudah pernah dulu terjadi pada tahun 80 tapi gagal. Nah sekarang setelah berlalu sekian puluh tahun, 40 tahun, apakah dia sudah bisa? Kita tunggu perkembangannya Timur Tengah. Dan yang dihadapi sekarang adalah kaumnya Salman, kaum Persia. Betul yang sama dengan hadis yang disebutkan dalam kaitannya dengan ini. Surat Al-Isra. Kenapa kita bicara tentang ini, apa buahnya Zulkarnain? Karena nanti kita ingin sampaikan kalau dulu Zulkarnain ada, harusnya akan ada lagi sekarang. Atau memang, jangan-jangan memang Zulkarnain dimaksud adalah akan munculnya kekuatan besar. Karena Zulkarnain tadi adalah secara bahasa memiliki 2 tanduk, timur dan barat.
Kemudian yang kedua, surat Al-Isra, ini surat yang ke-17, ayat 7. In asantum asantum li anfusikum. Jika kalian semuanya berbuat baik, maka kebaikan itu li anfusikum, untuk kebaikan untuk diri kalian. Ini maksudnya dengan menggunakan di atas, di ayat 6 ini di atasnya ada tentang harta, kelompok yang besar, dan sebagainya. Wa'in asatum, tapi ingat kalau kalian berbuat jahat, falaha, kejahatan itu juga kembali kepada diri kalian. Faidza jaa wa'dul akhirah, maka ketika datang janji yang terakhir, ingat ada 2 janji Allah di mana Bani Israel membuat kerusakan di muka bumi, dan ketika melakukan kerusakan yang kedua di muka bumi dan luar biasa, tiba-tiba muncul kekuatan baru, liyasuq wujuhakum, yang membuat hitam pekat, muram durja wajah kalian karena takutnya. Kalau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan membaca berita-berita sekarang di Timur Tengah, apa yang kita saksikan? Ya, yang paling ketakutan sekarang dengan perang Iran dan Amerika justru Israel. Karena kalau Amerika benar-benar tidak bisa menjatuhkan Iran, apalagi mengganti rejimnya, maka yang paling ketakutan adalah Israel. Apa sebabnya? Ya, karena berarti bahwa Iran akan membesar terus dan merupakan ancaman eksistensial bagi Israel. Maka dikatakan, liyasuq wujuhakum, ini siapa? Bani Israel ini. Ini kan ayatnya di atas Bani Israel. Ingat, surat Al-Isra ini Bani Israel, makanya nama lainnya surat Bani Israel. Tiba-tiba muncul kekuatan baru yang membuat hitam pekat wajah kalian. Dan kekuatan baru inilah waliyadkhulul masjidah, yang akan mengambil kembali Masjidil Aqsa. Liyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana dulu umat Islam awal memasukinya. Waliyutabbiru ma'ala tatbirah, dan kemudian semuanya menjadi apa yang dibangun Israel, tatanan, peradaban, order akan menjadi hancur semuanya dan dikembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu orang-orang Palestina. Waliyutabbiru ma'ala tatbirah. Jadi ada 2 di sini. Kalau kita lihat ini surat Al-Jum'ah dengan yang surat Al-Israel, nah jangan-jangan yang dimaksud tadi adalah Zulkarnain versi sekarang. Ingat, jangan-jangan adalah Zulkarnain versi sekarang, versi abad modern sekarang ini. Zulkarnain versi abad teknologi modern, abad digital. Siapa tahu kalau kita lihat sini, karena setiap yang diceritakan Al-Quran pasti akan muncul kembali kejadiannya. Kita balik lagi ke sini. Jadi sa'atlu alaikum minhu zikra. Kemudian ayat 84. Inna makanna lahu fil ardi, kami memberikan tempat baginya, bagi siapa? Zulkarnain, di muka bumi. Artinya dia ada tempat di muka bumi, ada basis kekuasaannya, ada negaranya, ada wilayah kekuasaannya. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya Zulkarnain ada. Nah sekarang kalau Zulkarnain yang dulu, siapa memiliki kekuasaan seperti itu? Ya, sampai sekarang belum kita ketemukan. Ya, karena ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maksudnya kekuasaan ini kekuasaan yang berjalan atas kehendak Allah. Sedangkan kekuasaan-kekuasaan yang pernah ada sebelumnya itu rata-rata zalim sebelum Islam datang ya. Rata-rata zalim. Ingat yang namanya Alexander the Great, karena dia mengatakan itu dia bakar di mana-mana, dia masuk kota dia bakar semuanya. Bahkan menghancurkan nanti prajuritnya dipaksa maju dalam keadaan sudah lelah, sampai kemudian terjebak di Afghanistan karena musim dingin, akhirnya banyak sekali mati di sana. Jadi inna makanna lahu fil ardi, kami telah memberikan tempat baginya di muka bumi. Ya, kata-kata ini menunjukkan kami Allah di sini. Jadi Allah lah yang memberikan tempat. Wa atainahu, dan kami berikan kepadanya min kulli syai'in sababa, yaitu semua jalan untuk menegakkan kekuasaannya yang adil, kekuasaannya yang manusiawi. Min kulli syai'in sababa, semua jalan, semua alat untuk itu, bukan hanya zikir tetapi juga persenjataan. Bukan hanya doa, tetapi juga adalah sains, teknologi, dan matematik. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Coba kita lihat lagi di sini. Kita lihat surat Yusuf. Kita lihat Nabi Yusuf. Yusuf ini kan nabi ya, yang tadinya dibuang oleh saudaranya. Kita lihat di sini. Surat 12 ayat 21. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra,
dan berkatalah orang yang membeli Nabi Yusuf. Orang itu dari Mesir. Berkata kepada limraatihi, kepada istrinya, wa istriku akrimi maswahu. Berikanlah tempat yang mulia kepadanya, pada anak ini. Asa ayyan fa'ana, semoga anak ini bisa memberikan manfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita mengambilnya sebagai anak. Wa kadzalika, jadi ingat Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya 10 orang itu dibuang ke dalam sumur Timur Tengah, lalu kemudian diselamatkan oleh karavan pedagang, lalu kemudian dibawa ke Mesir, kota Mesir, lalu dijual dengan harga yang murah, dibeli oleh orang Mesir tadi nih, orang Mesir ini. Nah, setelah dibeli ternyata siapa yang membelinya? Orang baik. Sampai dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, akrimi maswahu. Perlakukan dengan baik anak ini, kasih tempat yang baik. Sekarang dia katakan, jangan perlakukan seperti budak-budak selama ini. Ya. Akrim maswahu. Apa kata Allah di sini? Wa kadzalika, begitu. Jadi ini perbuatan Allah lagi melalui suami wanita itu. Wa kadzalika, dan begitulah, makana kami berikan kedudukan. Makana. Wa kadzalika, makana kami berikan tempat li Yusufa, kepada Yusuf, fil ardi. Perhatikan kalimat ini. Wa kadzalika, begitulah, makana kami berikan tempat li Yusufa, kepada Yusuf, fil ardi, di muka bumi. Coba lihat lagi di sini. Inna makanna lahu fil ardi, sama. Hu-nya di sini adalah Zulkarnain. Kalau tadi kan li Yusufa tadi. Ya. Inna makanna, kalau tadi makanna li Yusufa fil ardi. Coba lihat tadi di sini. Makanna li Yusufa fil ardi. Kalau di sini adalah makanna lahu fil ardi. Kurang lebih sama. Memberikan tempat di muka bumi. Jemaah sekalian berbahagia. Kenapa Allah menempatkan Nabi Yusuf di Mesir? Karena Allah tahu nanti jauh ke depan Mesir itu diperintah oleh seorang yang sangat otoriter, yang sangat sombong, angkuh, zalim, yaitu Fir'aun. Jadi jauh sebelum Fir'aun sudah ada, Allah sudah mengatur tipu muslihat, tipu daya untuk Fir'aun. Jarak antara Nabi Musa antara Nabi Yusuf dengan Fir'aun dengan Nabi Musa itu kurang lebih, ada yang mengatakan 600 tahun. Nah, 600 tahun sebelumnya sudah ditempatkan ini Nabi Yusuf. Karena dari Nabi Yusuf nantinya, dari keluarga Yakub, turunlah nanti Nabi Musa. Lahir Nabi Musa. Ya. Lahir Nabi Musa. Di mana? Di Mesir. Untuk menghadapi Fir'aun. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi Muhammad kita juga begitu. Nabi Muhammad itu kemudian nanti anak keturunannya berpencar kemana-mana. Ada anak keturunan Nabi yang kemudian meninggal di dekat Eropa sana, di Mashhad namanya. Mashhad itu sudah dekat dengan Turkmenistan, dengan Eropa Timur. Ya. Sudah dekat dengan sana, Asia Tengah, dekat Eropa Timur. Ya. Nah, jelas kayak berbahagia, dan di sana meninggal, namanya Ali Redho. Ya. Namanya Imam Ali Redho. Ya. Putra daripada Musa Al-Kazim, bin Musa Al-Kazim, bin Ja'far As-Sadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali, atau bin Fatimah, binti Rasulullah. Dan nanti ada di sana. Di sini sudah ada nih, dimasukkan di tempat ini. Nabi Yusuf sudah disimpan di sana. Di sini nih. Allah sudah memasukkan Nabi Yusuf di Mesir, ini ceritanya. Dan suaminya mengatakan, pelihara dengan baik, beri tempat yang baik. Baru Allah mengatakan, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil hadis. Ingat, wa linu'allimahu min ta'wilil hadis, dan kami ajarkan kepada ta'wil pembicaraan. Sama tadi dengan Nabi Khidir. Wallahu ghalibun ala amri. Hebatnya setelah cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Zulkarnain, cerita tentang Zulkarnain. Ya. Setelah Nabi Khidir, Nabi Musa, cerita tentang Zulkarnain. Walinu alimahu min tawil al hadis. Wallahu ghalibun ala amri.
Allah lah yang menguasai urusannya, walakin akan tetapi aksara nasi kebanyakan manusia la ya'lamun tidak mengetahui. Jelas sekali jemaah sekalian. Dan lagi sini surat Sad ya. Am lahum mulkus samawati wal ard. Atau mereka sembah-sembah mereka memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahum, dan apa yang ada di antara keduanya. Fal yartaku, kalau ada yang mengaku memiliki kerajaan langit dan bumi selain Allah, fal yartaku, hendaklah mereka menempuh jalan fil asbab. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Siapa yang ingin menghilangkan arogansinya, egonya, maka hendaklah dia menempuh jalan fil asbab. Asbab itu artinya apa? Jalan-jalan yang menuju ke puncak. Puncak apa? Puncak sebab. Karena puncak sebab itu adalah Allah. Allah itu adalah sebab pertama. Para filosof menyebutnya sebagai causa prima. Sebutnya dengan cause uncause, penyebab yang tak tersebabkan. Jadi dia adalah penyebab yang tak tersebabkan. Ini menggunakan kata asbab. Asbab itu apa? Bentuk jamak daripada sababa di sini. Sababa. Sababa ini tunggal, bentuk jamak, bentuk singular. Sedangkan ini adalah bentuk jamak, asbab. Ini sudah menjadi bahasa Melayu, ini bahasa kita. Ya, asbab apa? Asbabnya. Kita katakan asbab atau tasbab sama. Kita menyebutnya kata sebab juga ada. Sebab. Menyebut asbab juga ada. Yang menyebutnya juga sebagai asbab juga ada. Ada yang menyebutnya sebab, ini sababa. Ada yang menyebutnya dengan bentuk jamak tadi, asbab. Sama, ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Baru kemudian, fa'at ba'as sababa. Lalu kemudian, Zulkarnain menempuh jalan tersebut. Fa'at ba'as sababa. Menempuh jalan tersebut. Artinya apa? Dia bergerak menuju kepada sebab. Sehingga apa? Sehingga Zulkarnain itu berangkat dari atas. Kekuasaannya adalah dari atas ke bawah. Maksudnya dari langit ke bumi. Jadi fa'at ba'as sababa. Telah di sini. Surat Ghafir. Surat 40 ayat 38. Ini berbicara tentang mukmin. Mukmin itu nama apa? Ghafir itu nama lainnya surat mukmin. Mukmin yang dimaksud di situ adalah pengikut Fir'aun, tapi dia mukmin menyembunyikan imannya. Wa qala alladzi amana ya qaum, dan berkatalah orang yang beriman dari kalangan Fir'aun, cerita Fir'aun. Ya qaum wa qaumku ittabi'uni, ikutilah aku. Padahal ini orang beriman ini ada di tengah-tengah Fir'aun. Ittabi'uni, ikutilah aku. Ahdikum sabila rasyad. Saya akan menggait, membimbing kalian mengikuti jalan yang rasional. Rasyad, ingat rasyad, rusda, rasional, benar. Saya akan membimbing, menggait kalian, memandu kalian menempuh jalan ar-rasyad. Jalan yang benar dan rasional. Jadi ikuti aku, kata siapa di sini? Ya. Kata orang beriman itu. Orang beriman itu ada membimbing orang menempuh jalan yang benar. Kemudian surat Al-Qiyamah ini. Surat Kiamat, surat hari kiamat. Surat 75-18. Fa'idha qara'nahu, maka apabila kami telah membacakan kepada Muhammad, yaitu membacakan Al-Quran, bukan hanya kepada Nabi kita juga. Fattabi' Qur'ana, maka ikutilah Quran. Jadi artinya apa? Jalan yang asbab itu tadi, sabab tadi itu, sebetulnya sekarang adalah Al-Quran. Maka dikatakan apabila kami telah menyampaikan Al-Quran, fattabi', ikutilah Qur'ana, Al-Quran itu. Jadi artinya ikutilah Al-Quran. Ya, kata Quran itu artinya bacaan. Ya. Ini Quran itu artinya bacaan, dari kata qara yaqra. Maka ikutilah Al-Quran itu. Faidha qara'na fattabi' Qur'ana. Karena Al-Quran itu adalah sebab tadi. Dan itu yang dilakukan oleh Zulkarnain, sehingga nanti kemudian menjadi berkuasa timur dan barat. Nah, inilah apa namanya ayat yang kita bahas sampai hari malam ini, yaitu ayat 85. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah 86, ya, 86 sampai 90. Seperti biasa, sebelum kita diskusi tanya jawab, kita baca dua hadis berikut ini. Hadis tentang anak soleh dan tentang Zulkarnain. Wah, ternyata hilang ini tadi ya. Oh, ini sudah muncul nih. Ini sudah muncul nih, ya, Surah Kahfi.
Jadi ternyata tadi itu ya ini lelet ya. Kita tunggu sebentar karena hadisnya ada di sini. Seperti biasa hadisnya yang pertama saya bacakan dulu hadisnya. Hadis yang pertama mengatakan dari hadis Muslim dikatakan idza matal insan atau di tempat lain dikatakan idza mata bena adama apabila anak cucu Adam meninggal atau manusia meninggal inqata'a minhu amaluhu maka terputuslah daripadanya amalnya. Di tempat lain dikatakan inqata amaluhu terputuslah amalnya, tapi di hadis ini dikatakan inqata'a minhu amaluhu terputuslah daripadanya amalnya. Illa min salasatin kecuali dari tiga. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekatun jariyatun. Sedekah jariah. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua adalah sedekatun jariyatun. Kemudian adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kadulu. Ya kalau tidak salah begitu bunyinya di sini. Di tempat lain dikatakan ilmu yang fauha, yang bermanfaat baginya. Memberikan manfaat kepada manusia. Yang ketiga adalah waladun salihah yada'u lahu. Sama anak saleh, waladun saleh, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Jadi tiga itu di hadis pertama, hadis Muslim. Ya. Hadis yang kedua, tentang Zulkarnain. Jadi Nabi, yang bisa katakan oleh perawi hadis itu bahwa Nabi pernah berkata tentang Zulkarnain. Bahwa Zulkarnain itu adalah dari jadi dikatakan begini, bahwa nanti akan banyak utusan-utusan atau orang-orang yang bangkit, ya, bangkit mengikuti agama, katakanlah seperti pemimpin atau imam-imam. Lalu dikatakan bahwa ikutilah yang datang dari Khurasan. Ya, di situ dikatakan Khurasan. Ya, jadi ada Khurasan. Ingat Khurasan itu adalah provinsi yang ada di Iran yang tempatnya tadi Mashhad berada. Dan Khurasan tadinya itu sebelum Iran modern mencakup Turkmenistan, Afghanistan dan sebagainya. Ya. Jadi ikutilah dia dan terutama tinggallah di kota Marwun. Ya. Jadi tulisannya Marwun ya seperti ini. Ya, jadi saya tuliskan di sini Marwun. Marwun. Ya. Ini kelihatannya internetnya cuma sekalian agak lamban ya karena ini sampai ini tidak terbuka juga nih ya. Biasa cepat terbuka. Jadi mohon maaf mungkin karena cuaca kali banyak hujan, banyak awan sehingga kemudian internetnya kurang begitu bagus ya. Dan saya mau tuliskan ya Marwun. Kita tulis di sini aja nih. Kita tulis di sini. Jadi Marwun tulisannya di situ Marwun. Kita lihat di sini. Marwun. Marwun ini. Marwun. Ya, ini biasa disebut dengan Marw ya kalau ditulis Latin Marw atau terkadang dengan Mary ya, gitu. Kata-kata ini ada disebutkan. Nah, jadi itu disebutkan di dalam hadis itu, hadis yang kita belum bisa baca ini. Nah, nanti kemudian di Mas kita lihat di mana tuh kota Mary ya atau Maru ya. Nah, itu kan tadi provinsi Khurasan. Nah, kita lihat di peta di sini nih. Petanya di sini tadi, map ini. Ini kita lihat di sini. Kita buat jadi bola dunia biar gampang lihat. Ini dia. Nah, ini pun untuk terbuka petanya lama ya, jadi ini agak lambat. Ya. Nah, ini kita lihat sini ya. Ya, ini kita lihat karena tadi disebut dengan Khurasan. Jadi hadis itu disebutkan Khurasan. Nah, Khurasan itu adalah ya Mashhad itu ibu kotanya Khurasan, ingat. Kalau Bapak Ibu searching itu ibu kotanya Khurasan di sini nih. Dan nanti Khurasan itu mencakup Turkmenistan tadinya sebelum berpisah-pisah, Turkmenistan, Afghanistan ini. Makanya kita lihat ini di Herat ini adalah daerah Afghanistan yang banyak sekali Syiahnya di sini, gitu. Daerah sini juga nih, ini Mary nih. Nah, kita lihat dulu, cocokkan dengan ini pernyataan kita di sini nih. Kita cocokkan dengan ini dulu.
kita keluar dari sini. Nah, ini dia, kita lihat di sini. Kota Merv ini, Merv nih. Perhatikan mas kalian ini. Ini kita tanya AI ya, ini AI. Ya, kita lihat di sini. Merv, itu tadi Maru, tulisannya tadi ini Maru ini. Maru ataukah Merv ataukah Mary ini. Jadi Merv ataukah Maru tadi tulisannya Mim Ra Waw tadinya kan. Mim Ra Waw Maru. Maru. Atau terkadang orang baca Merv bahasa Inggris ataukah ini Mary. Adalah kota oasis kuno yang sangat penting di sepanjang jalur sutra di Asia Tengah. Terletak di dekat kota Meri, modern di Turkmenistan. Karena tadi ada Khurasan, kita yakin ini maksudnya tempat ini kalau hadis itu. Kenapa kata Turkmenistan? Tadinya bagian daripada Khurasannya Iran. Sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada abad ke-12 dan di pusat peradaban Islam. Merv kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Begitu. Yang menampilkan runtuhan arkeologi selama 4.000 tahun. Jadi termasuk kota tua. Memang begitu ya. Jadi kesimpulannya di Turkmenistan tadi. Dan sama tadi dengan peta kita di sini nih. Ya ini. Nih, Meri ini kan di Turkmenistan ini. Turkmenistan. Meri ini tadi ini. Jadi ini Maru nih. Ini Mashhad. Ini adalah di sini. Di sini adalah Khurasan ini. Provinsi Khurasan. Ya. Yang tadinya masuk di sini. Sekarang ada perbatasan ini. Setelah dipecah-pecah, Iran sendiri, Turkmenistan sendiri, Afghanistan sendiri. Ingat tadinya nih daerah Persia semua. Jadi dengan demikian di sini nah. Jadi ini Meri sama dengan Herat ini tadinya masuk wilayah Khurasan. Dari sini dekatnya ke Mashhad ini. Nah, kita sampaikan tadi bahwa salah satu cucu Nabi yang merupakan salah satu manusia suci atau insan kamil adalah dikuburkan di Mashhad. Namanya tadi adalah Ali Reza. Ali Redho. Di sana Reza, Ali Redho. Ali Redho bin Musa Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain yang terbunuh di Karbala, bin Husain Asyahid di Karbala, bin Ali bin Abi Thalib ataukah bin Fatimah Zahra binti Muhammad. Ada di sini nih. Jadi dia tiba-tiba datang ke sini seperti mana tadi Nabi Yusuf kok tiba-tiba terbuang sampai ke Mesir. Ada ternyata ceritanya belakangan, yaitu Nabi Musa menjadi penyebab hancurnya Fir'aun. Ini Mashhad. Ini Meri ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan sudah terbuka, ini sudah selesai kayaknya. Kita perlihatkan hadisnya. Nah, ini dia. Hadisnya di sini jemaah sekalian ya. Nah, ini dia. Nah, jadi saya bacakan kembali ya. Jadi saya tanya asal Zulkarnain tanda petik ya. Biasa karena kita bisa timbul berbagai macam tanggapannya. Dikatakan ini Sami'tu Rasulullah, ini dari kata Buraidah. Buraidah mengatakan Sami'tu Rasulullah, saya mendengarkan Rasulullah SAW yaqul berkata, ini Nabi, satakunu ba'di, akan datang, akan ada sesudahku bu'os, yaitu orang yang dibangkitkan. Maksudnya itu semacam utusan-utusan ya, biasa kasira yang banyak kan dalam pandangan Imamiyah adalah 12 kasira. Fakunu maka jadilah fi ba'si Khurasan ya. Maka menjadilah adalah tinggallah fi pada ba'si Khurasan bersama dengan orang yang diutus di Khurasan. Tulisannya Pak Khurasan, jadi ini lihat ya. Tulisannya ini adalah Khurasan ini, Khurasan. Khurasan. Jadi Khurasan itu tadi adalah provinsi di Iran. Jadi searching aja di Google ya, pasti akan muncul. Jadi kata Nabi, fakunu jadilah fi ba'si Khurasan. Bersama orang tinggal di Khurasan, yang diutus di Khurasan maksudnya. Tinggal bersamalah orang yang diutus di Khurasan. Semua kemudian unzulu, tinggallah ataukah menetapkanlah hatimu Madinah tadi kota Mar, ini tulisannya Marwah ya. Ini tulisannya Mar. Tadi kita tulis. Dan ternyata kan ada di map tadi semuanya, ada di peta ya. Fa'inau, maka sungguhnya ya kota Maru itu ataukah kota Khurasan itu banaha Zulkarnain,
yang akan membangunnya adalah Zulkarnain. Yang telah membangunnya adalah Zulkarnain. Zulkarnain, ya. Banaha. Wada'a laha. Lalu Nabi berdoa untuk kota Mar yang dibangun oleh Zulkarnain ini. Wada'a laha bil. Maka kemudian Nabi berdoa. Apa doanya? Bil barakah. Semua diberikan keberkahan. Wala yadurru ahlaha su'un. Dan penduduknya jangan sampai tidak akan menimbulkan tidak akan diganggu, tidak akan dibahayakan oleh kejahatan. Itu perbuatan jahat. Sejahat-jahatnya orang seperti Amerika, Israel, dia tidak akan membahayakannya. Kebetulan lagi, ini kebetulan ya. Kita katakan kebetulan karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita tidak tahu tadi takwilnya ya. Kita manusia biasa yang penuh kekurangan, kita hanya mengatakan kebetulan. Padahal di mata Tuhan kan tidak kebetulan. Kebetulan lagi, pemimpin Iran sekarang, Ali Khamenei, itu adalah dari Mashhad. Waktu itu. Jadi coba perhatikan Mas Kaiser bahagia, kita lihat di sini nih ya. Tapi bikin lagi satu di sini. Kita lihat di sini. Khurasan. Khurasan. Ini. Misalnya. Diperhatikan ini Mas kalian ya. Ini. Khurasan, ini tadi tulisannya di hadis kan Khurasan. Khurasan adalah wilayah historis luas di timur Persia atau Iran Timur yang sekarang masuk Iran Timur, Afghanistan Utara, Turkmenistan. Ingat tadi Turkmenistan ini. Ya. Turkmenistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Jadi namanya Khurasan itu melihat dan ternyata Turkmenistan masuk tadinya. Ya. Berarti kan masuk apa di sini? Masuk di sana adalah Iran Timur, yaitu yang ada di Mashhad. Ya. Kemudian kita lagi misalnya ya. Ali Khamenei kamu gitu. Mana lahirnya? Kebetulan kita sebut ini kebetulan aja. Ali Khamenei. Nah, kita lihat di sini apa namanya Wikipedia-nya ya. Nah, ini dia. Keturunan ke-38 Nabi Muhammad dari jalur Husaini. Jadi Ali Khamenei Sayyid Syarif Ali Hussein Khamenei Al-Husaini karena dari Imam Hussein, lahir 19 April 1939. Lahir 19 April 1939, adalah marja Muslim Syiah dan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Merupakan keturunan ke-38 Nabi Muhammad dari jalur Imam Hussein. Menurut pasal 107 dan 110 Konstitusi Republik Islam Iran, ia adalah pejabat tertinggi negara dan Panglima Angkatan Bersenjata. Dan dia juga Imam Salat Jumat Tehran, Direktur Yayasan dan seterusnya. Nah, kita lihat di mana lahirnya ini. Kita lihat tanggal-tanggal lahirnya di sini. Ya, ini ada bisa tanggal lahirnya di sini. Kok tidak ada ya? Nah, itu dia adalah dari Mashhad ya. Mana nih ya? Ini dia, kita baca dari sini nih. Khamenei masuk seminari itu maksudnya pesantren setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Yang melanjutkan pendidikan klasikalnya hingga tahun kedua sekolah menengah atas. Ia menerima pendidikan pesantren di seminari Mashhad. Di pesantren Mashhad. Mashhad itu adalah ibu kotanya tadi Khurasan, provinsi Khurasan. Nah, seperti itu. Jadi dari situ munculnya. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, ya seperti kita katakan kayak kebetulan aja. Tapi intinya Mas Kaiser bahagia berdasarkan hadis ini tadinya ini adalah disebutkan dengan Khurasan dan kotanya tadi Maru. Ya. Dan dikatakan bahwa Zulkarnain nantinya di sana. Hadisnya Imam Ahmad nomor 21.940. Ingat, Imam Ahmad nomor 21.940. Walaupun dikatakan itu adalah dhaif, versi pentahqiq hadis yang ada sekarang, tetapi yang disebutkan data-datanya semuanya sama. Ya, seperti itu.
Nah inilah jemaah sekalian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf adalah kesalahan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Al-Fakir ini adalah manusia yang sangat-sangat jauh daripada kesempurnaan, sehingga tentu banyak yang salah dan khilaf. Maka kalau benar itu semuanya dari Al-Quran, dari Allah SWT, maka selalu ikutilah Al-Quran, karena Al-Quran adalah mujizat yang datang dari Allah dan merupakan mujizat sepanjang masa. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, barakallahu fi azim. Bismillah, salam Muhammad wa alihi wajib. Baik ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh ke secara kesimpulan ringkas pada malam ni bahawa agar tak jadi fitnah atau timbulkan salah faham kepada level pengikut-pengikut ilmu syariat yang biasanya berfikiran terbatas secara zahiriah, maka kemahabijaksanaan Allah seolah-olah mewajibkan patut berlaku urusan-urusan atau amrullahnya tadi secara tersirat. Berarti bahawa Muhammad yang zahir apabila kembali ke bumi, Muhammad hakiki berterusan menebarkan Rahman Rahimnya agar urusan-urusan yang tak ternampak oleh mata zahir kita, mata batin masih mengakui bahawa mereka berhikmat non-stop tanpa ada batas waktu, tempat, ruang dan sebagainya. Beri pencerahan teguran seafan-afan. Barakallahu fiik. Baik Pak Nur, jadi jemaah sekalian terbagi memang dari sisi orang beragama secara zahir atau syariat saja, atau biasa disebut dengan eksoteris, itu terkadang memang gampang sekali salah paham. Ya, kenapa? Karena yang namanya eksoteris, yang namanya syariat itu kan tertentu, tidak luas. Kita lihat banyak ulama yang dibunuh oleh ulama-ulama seperti ini. Yang terkenal misalnya seperti Al-Hallaj. Jadi Al-Hallaj itu dibunuh oleh ulama syariat seperti ini dengan menuduhnya sebagai musyrik. Hanya karena Al-Hallaj mengatakan, Anal haq wa ma fil jubbati illallah. Akulah al-haq dan tidak ada yang ada dalam jubahku kecuali Allah. Padahal kalau kita baca Al-Quran, Innani anallah, ya kita itu membacanya juga anallah, la ilaha illa ana. Kita lihat lagi misalnya di Indonesia juga terkenal dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini juga begitu. Menurut riwayatnya dibunuh oleh para ulama syariat juga. Ada lagi satu ulama besar juga, Ali Hikmah, yang bukunya banyak dikaji oleh para ilmuwan, yaitu Suhrawardi Al-Maktur. Ya. Jadi Syihabuddin Suhrawardi ini juga dibunuh oleh ulama pada umur 36 tahun. Ya. Jadi banyak. Kenapa? Karena itu tadi seperti dikatakan Pak Nur bisa menimbulkan fitnah. Nah, makanya bagaimana supaya tidak menimbulkan fitnah? Nah, memang perlu selalu pembahasan yang lebih luas sebelum pernyataan-pernyataan sensitif dikeluarkan. Ya, yang kedua adalah kalau kita menganggap bahwa masyarakat itu belum siap menerimanya, kita lebih baik menyimpan untuk diri kita dan kelompok kecil kita atau kelompok yang bersama dengan kita. Maksudnya kelompok yang sudah berpaham seperti itu. Kalau tidak nanti menimbulkan fitnah dan bisa menimbulkan kegaduhan. Nah, apalagi kita tidak sekuat daripada orang seperti Al-Hallaj, tidak sekuat orang seperti Suhrawardi, tidak sekuat orang seperti Syekh Siti Jenar. Nah, kita mungkin adalah masih sangat-sangat jauh di bawahnya, sehingga kita mempertimbangkan banyak hal. Oleh sebab itulah, kita lebih baik memilih berhati-hati. Kalau kita anggap itu masih sensitif, jangan kita, sensitif artinya bisa menimbulkan salah paham seperti dikatakan Pak Nur tadi, kita simpan dalam hati dan kita pelajari untuk diri kita dan orang-orang dekat kita saja. Ada lagi berikutnya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya silakan Pak Nur. Afwan, jadi ini melanjutkan soalan kedua saya. Persis seperti Nabi dia terpaksa meninggalkan Nabi Musa AS dalam alam syariat tadi, maka kita sebenarnya adalah punca umat ni, adalah punca sebenar. Imam Mahdi AS dah ready, but we are not. So in the end, kita ditinggalkan
kerana kita telah melayakkan diri kita untuk tidak layak mengikuti alam tersirat tadi Ustaz. Afwan semua, barakallahu fiik. Ya, jadi Mas menarik ini ya. Jadi kita lihat tadi Nabi Khidir meninggalkan Musa. Ya, karena Nabi mengatakan sampai di sinilah kita pertemuannya. Hada firaku baini wa bainak. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Kamu sudah melanggar, kamu tidak saatnya ikut sama saya. Akhirnya terjadilah Nabi Khidir pergi. Nah, mirip dengan Imam Mahdi juga. Jadi karena umat tidak menerimanya, Imam Mahdi diangkat oleh Allah, pergi juga. Karena tidak siap. Jadi dengan demikian, pelajaran bisa kita tangkap, kalau kita ingin Nabi Khidir kembali bersama dengan kita, atau Imam Mahdi kembali bersama dengan kita, kita harus mempersiapkan diri. Jangan kita justru bersikap pasif. Nanti Imam Mahdi datang membereskan, menyelesaikan semuanya. Ini cara pandang yang keliru. Ya. Justru Nabi Khidir pergi karena Nabi Musa belum siap. Justru Imam Mahdi gaib atau pergi karena umat belum siap. Dengan demikian harus kita siap. Maka ulama-ulama, para guru-guru Ustaz, serendah apapun kita, sekurang apapun pengetahuan kita, harus kita mengambil bagian. Bahkan kita, orang awam pun juga harus mengambil bagian. Berusaha memperbaiki diri. Dan cara memperbaiki diri, awalnya apa? Ilmu, belajar dan belajar. Dan kurikulumnya apa? Semua Al-Quran. Karena semuanya kita ketemu dari Al-Quran. Kita bicara tentang Imam Mahdi, kita bicara tentang Zulkarnain, kan dari Al-Quran semuanya. Ya. Jadi Al-Quran ini semuanya kita bicarakan. Jadi kalau kita sudah Al-Quran membahas semuanya, semua lini kehidupan. Dengan demikian, kalau umat Islam ingin siap menerima kedatangan Imam Mahdi, maka caranya adalah dengan menyiapkan waktu yang cukup dan secara konsisten sabar untuk mempelajari Al-Quran. Ingat, sabar. Kalau kita tidak sabar, ya tidak bisa. Berarti kita belum sanggup mendatangkan Imam Mahdi. Tadi kata di chatroom ada ya, kita ke chatroom dulu. Enggak, itu permintaan doa dari Pak Burhan. Oh ya. Berarti tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan berdoa. Ini doanya Pak Burhan tidak jelaskan siapa ya? Dalam penerbangan ke Jakarta. Oke. Jadi kita semuanya mendoakan aja Pak Burhan, semoga perjalanannya dari Singapura ke Jakarta berjalan lancar dan mendarat di Jakarta dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.